Nah, kalau di video sebelumnya aku udah buat terkait dengan rapor pemain Chelsea dan juga City. Di video kali ini aku akan buat rapor pemain baru MU dan juga Liverpool gitu. Ini menurut opiniku pribadi, kalian boleh sepakat, boleh tidak, silakan tulis di kolom komen. Cuman sebelum itu aku ingin ingatkan dulu kepada teman-teman sekalian bahwasanya silakan tonton video ini sampai akhir agar tidak misinformasi dan misunderstanding kayak gitu, agar informasi yang diterima itu utuh kayak gitu. Oke, silakan tonton sampai akhir. Nah, sebelum itu aku ingin disclaimer dulu bahwasanya pendapat ini adalah pendapat opiniku pribadi, bukan pendapat secara keseluruhan ya. Kalian boleh sepakat, boleh tidak. Cuman aku lebih kepada pendapatku sendiri kayak gitu. Nah, MU, kita bahas MU terlebih dahulu. MU itu membeli di musim ini beli Onana, Reguilon, ya pinjam, Amrabat pinjam, Mason Mount, kemudian si Højlund gitu. Nah, cuman kan dari beberapa pemain ini yang sudah bermain itu cuman Onana dan juga si Mason Mount. Yang lain kan belum ibarnya Højlund masih sudah bermain, cuman masih 20 menitan lah di Premier League kayak gitu. Kemudian Amrabat bahkan belum, Reguilon bahkan belum juga kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas ya tentu si Onana dan juga Mason Mount kayak gitu. Nah, gini, taktik Erik ten Hag, bukan Erik ten Hag aja sih, pelatih-pelatih yang memiliki filosofi sepak bola modern dengan membangun serangan dari belakang itu sangat membutuhkan kiper yang bisa memainkan bola dengan kakinya gitu. Ya, contoh kayak Ederson, Alisson, Courtois, terus ya Kepa mungkin sedikit-sedikit gitu loh. Jadi maka dari itu De Gea itu bukan salah satu kiper yang bisa memainkan bola dengan baik. Bisa, cuman tidak dengan baik. Ya terbukti dia banyak membuat blunder-blunder bahkan di pertandingan-pertandingan yang penting kayak gitu. Contoh paling nyata itu pada saat lawan City di final Piala FA, bahkan bukan cuma dengan kaki, bahkan dengan tangannya dia juga melakukan blunder kayak gitu. Nah, maka dari itu Erik ten Hag yang memiliki filosofi sepak bola modern menginginkan kiper yang bisa memainkan bola dengan kakinya. Maka dari itu tidak diperpanjanglah tidak diperpanjanglah kontrak De Gea karena tidak sesuai dengan filosofi Erik ten Hag. Maka muncullah nama Onana kayak gitu. Nah, Onana itu dibeli berapa, dibeli deh 60 juta. Ya worth it sih dengan sekarang, walaupun memang secara refleks dia tidak sehebat De Gea, masih jauh bahkan De Gea, cuman secara passing dia keren gitu loh. Dia berani memainkan bola bahkan ketika di pressing pemain lawan kayak gitu. Ya memang agak riskan, cuman itu harus diambil karena tujuan kiper itu bisa memainkan bola dengan kakinya adalah untuk memancing pressing striker lawan. Nah, ketika striker lawan dipancing, tentu kan pasti ada satu atau dua pemain yang kosong. Nah, disitulah peran kiper, visi dari kiper itu diuji ketika sedang di pressing kayak gitu. Nah, sedangkan De Gea itu tidak bisa memainkan itu. Nah, so far di 4 pertandingan Liga Inggris, walaupun dia kebobolan sudah 8 gol, masih 4 pertandingan ya, rata-rata berarti 2 gol kayak gitu. Ya, tapi secara ball playing goalkeeper dia bisa survive lah, bisa step up lah, bisa membuat permainan MU lebih hidup lagi ketika ingin menyerang dari bawah kayak gitu. Nah, kalau Onana aku beri nilai dia sejauh ini ya masih 5 karena masih 4 pertandingan ya. Ini based on video ini aku buat based on pramusim dan juga 4 pertandingan Liga Premier League sekarang kayak gitu. Nah, menurutku ya aku kasih dia masih 5 karena memang dia sebagai keep the playing goalkeeper dia memang keren, one of the best lah. Cuman untuk stop bowling apa sih istilahnya, artinya refleks dia lah, dia tidak begitu lihai memainkan tangannya untuk refleks ya. Banyak momen-momen di mana dia yang seharusnya bisa stop bola cuman dia melakukan kesalahan. Contohnya adalah pada saat gol pertama Nottingham Forest gitu, yang mana MU kebobolan 2 gol terlebih dahulu. Itu kan seharusnya dia tidak melakukan kesalahan itu. Dia buang badan terlebih dahulu gitu loh. Dia tidak melihat bahwasanya bola itu sedang berada di kaki pemain si Nottingham Forest. Owinyi, siapa sih pemain yang tinggi besar itu. Nah, itu salah satu kelemahan dari Onana. Cuman ya kelebihan dia bisa bermain menggunakan kakinya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah
Mason Mount. Nah, ini pemain yang sebenarnya aku cukup mengerti apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag dengan mendatangkan Mason Mount gitu loh. Cuman aku tidak yakin dia bisa survive dengan MU dengan memakai nomor 7 pula itu kayak gitu loh. Karena nomor 7 itu adalah nomor keramat di MU kayak gitu. Nah, kemudian dia pertama kali dia main itu kalau nggak salah itu melawan Arsenal ya. Mungkin dia cukup bermain bagus melawan Arsenal di pramusim. Cuman setelah itu main jelek terus lawan Madrid dia main jelek. Bahkan 1 2 3 pertandingan awal Premier League menurutku dia hanya pelengkap di atas kertas sebagai 11 pemain, tidak memiliki kontribusi apa-apa, bertahan maupun menyerang, hanya lari ke sana kemari gitu menurutku ya. Maka dari itu aku ngasih nilai ya mungkin 4 kepada si 3 bahkan kepada Mason Mount, karena nggak kontribusi dia terhadap tim itu nggak ada gitu loh. Aku juga mungkin dengan datangnya Mason Mount, mungkin seperti yang aku bilang, Mason Mount ini kan bukan hanya bisa bermain dari sebagai box to box ataupun sebagai attacking midfield, dia juga bisa bermain dari kiri, artinya dari sayap. Kenapa Erik ten Hag tidak mencoba dia menjadi pemain sayap di sayap kiri, kemudian di kanan itu taruh Rashford atau siapa dia di kanan, atau Anthony ya aku udah hopeless juga sama ini pemainnya itu. Mungkin Rashford di kanan, Mason Mount di tengah. Kalau dia mau masih bermain 4-2-1-3 gitu loh, dengan sistem Bruno sebagai attacking midfield gitu. Kecuali dia ingin bermain gaya Ajax yang tidak mengandalkan attacking midfield tapi mengandalkan kreativitas dari sayap yang masuk ke dalam gitu. Menurutku itulah yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Cuman sampai 4 laga awal Premier League ini kita belum melihat skema itu ada di MU. Mungkin sesekali ada, cuman tidak begitu banyak. Artinya tidak banyak kombinasi di sepertiga pertahanan lawan, tidak banyak kombinasi di 12 kotak 12 permainan lawan. Kita tidak melihat itu gitu. Makanya kalau aku bilang jangan heran kalau Mason Mount akan jadi cadangan terus, atau jadi bahkan banyak menjadi cadangan di sisa musim ini gitu. Berdasarkan penampilan yang dia tampilkan pramusim dan juga 3 pertandingan Premier, karena dia cuma main sampai 2 pertandingan Premier League kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada Liverpool. Nah, Liverpool ini cukup menarik kayak gitu. Liverpool itu menjual banyak, ya bisa dibilang banyak pemain pilar lah, kayak James Milner, Fabinho, Henderson kaptennya dijual, Firmino dijual. Artinya mereka cuma mendatangkan 3 pemain, itu pun pemain tengah 3-3-nya. Tapi ya sejauh ini worth it gitu. Siapa itu? McAllister, Szoboszlai dan juga Endo gitu. Nah, sedangkan Liverpool itu banyak kosongnya gitu. Mereka harus punya back kiri, back kanan juga, pelapis Arnold dan juga Robertson, dan juga pelapisnya si Van Dijk kayak gitu ya. Beruntung aja kemarin mereka melawan siapa sih? Mereka yang menang itu tidak melawan Arsenal. Sempat melawan Arsenal, selesai itu Liverpool karena tidak adanya sosok seorang Van Dijk di belakang, karena dia kena kartu merah pada saat melawan Newcastle kayak gitu. Nah, yang pertama aku akan bahas McAllister gini. Aku salah satu orang yang cukup impress dengan permainan McAllister kayak gitu. McAllister ini bukan tipe pemain, posisi asli dia itu kan adalah di belakang striker, kayak Bruno lah kayak gitu. Cuman dia bisa bermain sebagai box to box, cuman tidak sebaik ketika dia bermain di belakang striker seperti yang dia tunjukkan di Brighton gitu. Nah, di Brighton peran dia itu cukup sentral, karena ya striker Brighton itu Welbeck sama si Undav ya dulu. Ya kali mau mengandalkan mereka, maka dari itu yang sering masuk ke dalam itu adalah McAllister gitu loh. Dan juga dia adalah eksekutor penaltinya Brighton di musim lalu. Maka dari itu di musim lalu dia cukup mendapatkan spotlight lah, karena dia salah satu pemain spotlight yang mengangkat Brighton itu lebih tinggi lagi lah levelnya daripada level sebelumnya. Maka dari itu kalau aku bilang ya, aku salah satu pemain yang cukup interest dengan ini pemain, yang cukup impress dengan ini pemain, karena visi dan juga memang masih banyak memang kesalahan dia, kayak salah passing ataupun salah mengambil keputusan. Cuman ya kembali lagi ya, kita ini masih 4 pertandingan Premier League, masih awal-awal musim gitu, masih belum bisa kita berikan lebih banyak kredit kepada ini pemain kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Szoboszlai. Nah, Szoboszlai ini menurutku kalau aku masih kasih mungkin nilai 4,5 atau bahkan 4 gitu, karena banyak momen
gitu, dimana dia salah ambil keputusan, bahkan salah passing, bahkan dia terkesan seperti asal-asalan passing kayak gitu. Karena gini, sebelumnya dia kan bermain di Leipzig. Leipzig itu ada di Liga Jerman. Nah, Liga Jerman itu temponya tidak secepat Liga Inggris gitu loh. Kalau di Liga Jerman mungkin ketika satu pemain menerima bola belum tentu di pressing, mungkin di pressing tapi tidak secepat di Liga Inggris. Nah, kalau di Liga Inggris ketika satu orang menguasai bola akan ada 1 sampai 2 pemain yang langsung akan ngepres gitu loh, ngerti nggak? Jadi itulah yang menurutku faktor penentu mengapa Szoboszlai masih mengambil keputusan-keputusan yang cukup merugikan tim karena salah passing, apalagi seperti di laga terakhir pada saat Liverpool lawan, aku lupa lawan siapa yang mereka menang itu, banyak momen dia melakukan long ball, banyak momen dia melakukan passing, asal passing gitu loh. Artinya dia hanya seperti orang yang mainnya itu masih kayak inilah, masih kayak gerasak gerusuk lah, masih belum santai, belum tenang, belum setenang McAllister mungkin karena memang masih baru di Liga Inggris. Kita juga nggak boleh ngejudge dia secepat itu kayak gitu, karena dia butuh adaptasi, butuh waktu lagi lah kita kasih lah dia mungkin 10 atau 15 pertandingan awal gitu, agar dia bisa menyesuaikan dengan Liga Inggris, sebagaimana Liga Inggris memiliki tempo yang sangat cepat gitu loh, ngerti nggak? Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.